Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Palembang. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Sejumlah rumah di kawasan Jakabaring dirobohkan Satpol PP Kota Palembang. Lahan akan dibangun kantor camat, damkar, dan Polsek Jakabaring. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan ada 2 warganya yang terpapar COVID-19. Para pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai bermunculan di Kota Palembang. Mereka datang dari sentra produksi bendera dan umbul-umbul di Jawa Barat. Upaya penyelundupan 270.000 lebih benih lobster menggunakan sebuah kapal motor sungai di kawasan perairan Bunga Karang Kabupaten Banyuasin digagalkan polisi. Hingga kini pemilik lobster yang bernilai 27,8 miliar rupiah tersebut masih dicari aparat. Kasus dugaan penyelundupan benih-benih lobster atau BBL diungkap tim gabungan Tim 1 Gakum, Korpolarut, Bahar Kampolri bersama Subdit Gakum dan Subdit Patroli, Ditpol Airut Polda Sumsel, serta Satpol Airut Banyuasin. Barang bukti yang disita polisi berupa 1 perahu motor sungai atau ketek yang diduga nahkodanya melarikan diri. 60 box styrofoam berisi 250.000 lebih ekor BBL jenis pasir dan 8.400 lebih ekor BBL jenis mutiara serta 1 unit mesin Alcon. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pengiriman benih-benih lobster di kawasan perairan Bunga Karang, Kabupaten Banyuasin. Sayangnya petugas tidak menemukan satupun kru perahu motor sungai tersebut. Guna pemeriksaan barang bukti benih-benih lobster dibawa ke kantor Satpol Air Polres Banyuasin. Selanjutnya dibawa ke Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan. Terima kasih. Didekati oleh tim, ya. Di sana tidak ada lagi orang yang menguasai atau nakhoda yang menguasai motor sungai. Hanya ditemukan styrofoam yang ada di dalam motor ketek tersebut. Setelah dilakukan perhitungan, ada 60 box styrofoam, ya, dari Polres Banyuasin, dan dilakukan pemeriksaan di sana. Dan juga bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan, ya, Palembang, telah dilakukan perhitungan, didapat jumlah, ya, dalam styrofoam tersebut 265.400 ekor jenis pasir dan 8.470 ekor jenis mutiara. Di perairan wilayah selatan Provinsi Lampung, Pak, mungkin di Pesawaran ya, Pak. Samudra, ya. Siap. Yang merupakan habitat dari lobster tersebut. Bekerja sama dengan Karantina Perikanan Palembang, kepolisian selanjutnya membawa barang bukti benih-benih lobster sitaan tersebut ke Pesawaran Lampung guna menyelamatkan habitat lobster yang dilindungi oleh negara. Yanur Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan ada 2 warganya yang terpapar COVID-19. Kedua pasien kini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Palembang. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada karena kasus COVID-19 di tanah air belum berakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan ada 2 warga Ogan Komering Ulu yang terpapar COVID-19. Keduanya merupakan seorang dewasa berusia 45 tahun dan seorang anak-anak. Kedua pasien ini telah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Bahkan terakhir kondisi keduanya dikabarkan mulai membaik. Upaya pencegahan terus dilakukan petugas termasuk melakukan tracing terhadap orang sekitar pasien. Ini masih kita tracking mungkin ya, dari lokal tapi kebetulan yang satunya itu
operasi, terus sudah 15 hari di Palembang. Kondisi informasi terakhir gimana? Sudah agak sehat. Dihimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena kasus COVID-19 di tanah air belum berakhir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Ilir. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melakukan program revitalisasi Posyandu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Posyandu Prima Desa Tanjung Gelam, Kabupaten Ogan Ilir dengan didampingi Bupati Ogan Ilir pada Rabu pagi. Menteri Kesehatan juga melakukan dialog dengan sejumlah petugas kesehatan Posyandu dan Kades Tanjung Gelam. Kunjungan Menteri Kesehatan kali ini dalam rangka melakukan program revitalisasi Posyandu di Kabupaten Ogan Ilir. Melalui program revitalisasi Posyandu, diharapkan Posyandu menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat di tanah air. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih sehat dengan biaya hidup lebih murah dan kualitas hidup masyarakat juga lebih bagus. Tadi lihat di Posyandu, kepala desa, ibunya juga PKK sama kader-kadernya semangat semua. Mudah-mudahan nanti bisa. Pak, kita harapkan apa Pak dengan kunjungan Bapak ini? Targetnya apa Pak? Saya ingin sebenarnya Posyandu kan sudah berdiri lama, tapi sempat tidak tersentuh. Padahal mereka adalah kader-kader kesehatan yang paling depan, yang bisa menjaga kesehatan masyarakat. Sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana mereka bisa kita sentuh agar bisa kembali lebih masuklah melayani kesehatan masyarakat. Cuma dulu kan lebih banyak ke bayi sama ibu hamil. Sekarang semua siklus hidup dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Selanjutnya, Menteri Kesehatan mengunjungi Puskesmas Indralaya dan bertemu dengan sejumlah tenaga medis. Budi Gunadi Sadikin melihat sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki Puskesmas. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kita beralih ke informasi lain. Para pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Kota Palembang. Mereka datang dari sentra produksinya bendera dan umbul-umbul di Jawa Barat. Salah satu pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul ini datang dari Garut, Jawa Barat, bernama Gilang. Ia mengaku berangkat bersama 4 temannya dari Garut tanggal 12 Juli lalu, membawa 9 karung bendera merah putih dan umbul-umbul untuk dijual kepada warga Palembang yang akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang akan datang. Sang pedagang umbul-umbul Gilang mengatakan ia mendengar kabar bahwa warga Palembang ramah dan diharapkan masyarakat mau membeli bendera dan umbul-umbul baru yang dijualnya. Gilang memilih berjualan di kawasan Jalan Residen Abdul Rozak. Dagangannya yang banyak dibeli baru umbul-umbul yang telah terjual hingga 200 lembar dengan harga Rp20.000 per lembarnya. Namun Gilang yakin nantinya mulai tanggal 1 Agustus pembeli bendera dan atribut peringatan Hari Kemerdekaan akan ramai. Untuk saat ini pasarannya belum tentu ini Pak, belum ramai soalnya bukan tanggalnya sekarang. Paling nanti tanggal 1 Agustus sudah mulai ramai lah, mudah-mudahan itu juga. Harga bendera merah putih setiap lembarnya dijual Rp35.000 hingga Rp50.000 sesuai ukurannya. Sementara untuk umbul-umbul dijual Rp30.000 sampai Rp40.000 per lembar. Sedangkan untuk hiasan bendera panjang yang biasa dipasang di perkantoran dan rumah, harganya mencapai Rp350.000 per lembarnya. Januari Rom melaporkan dari Kota Palembang. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Doni Herbatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.